Saya percaya inilah perkataan Tuhan buat setiap kita yang sedang hadapi masalah, sedang hadapi tantangan, dan rasanya mau mundur, rasanya mau nyerah. Tuhan berkata, never quit, keep going. Jangan mundur dulu, jangan nyerah dulu. Terus beriman, terus berharap, terus percaya. Amin. Bahkan waktu kita lihat kayaknya keadaan tambah parah, keadaan tambah menakutkan, kesulitan tambah menjadi-jadi. Kita yang ada dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa itu bukan tanda kita sedang melihat atau kita sedang mendekati kehancuran. Justru itu tanda kita semakin dekat dengan jawaban doa. Amin. Ya, sama-sama bilang, saya semakin dekat dengan jawaban doa. Sama-sama bilang, saya gak akan mundur. Sama-sama bilang, saya gak akan nyerah. Kita akan membahas hal itu ke depan. Kita akan membahas bahwa kerinduan hati Tuhan, dan Tuhan appreciated, Tuhan senang sama orang-orang yang punya mental pemenang. Siapa yang mau lihat kemenangan dalam hidupnya, boleh lambaikan tinggi tangannya. Maka saudara harus taruh di pikiranmu, saudara harus berpikir seperti seorang pemenang, bukan orang yang kalah. Sama-sama bilang, saya gak takut dengan kegagalan. Amin. Saya akan memulai khotbah saya dengan quote dari seorang olahragawan yang saya percaya saudara kenal orang ini. Siapa namanya? Michael Jeffrey Jordan namanya. Tapi dikenal sebagai Michael Jordan. Dan Michael Jordan menulis sebuah quote. Dia bilang, I've missed more than 9,000 shoot in my career. Saya gagal menembak bola untuk masuk ring lebih dari 9.000 kali. Dan dia bilang, I've lost almost 300 games. Saya mengalami kehilangan atau kekalahan dalam pertandingan lebih dari 300 kali. Dan dia bilang lebih dari 26 kali saya dipercaya untuk jadi penentu kemenangan buat tim saya. Tapi waktu saya shootnya gagal. Dan dia bilang begini, I failed over and over again in my life. Saya gagal lagi, saya kalah lagi dalam hidup saya. Dan dia ambil satu kesimpulan. And that is why I success. Itu sebabnya saya sukses. Michael Jordan mungkin memiliki keyakinan dalam dirinya ada sesuatu yang beda. Dan saya sedang meyakinkan saudara, saya bukan motivator, saya pendeta. Jadi saya bukan meyakinkanmu bahwa dalam dirimu ada kekuatan dari diri sendiri yang beda. Tapi saya sedang meyakinkanmu di dalam dirimu ada sesuatu yang beda. Di dalam dirimu ada kasih Tuhan. Amin. Di dalam dirimu ada cintanya Tuhan. Dan cintanya Tuhan digambarkan dalam Yeremia 31 ayat 3, The Message Bible. Pak Berry boleh bacakan buat kita. Yeremia 31 verse 3, The Message Bible. But God out looking for them, God told them, I've never quit loving you and never will. Expect love, and more love. Apa yang buat kita nggak mundur? Apa yang buat kita nggak nyerah? Padahal tantangannya begitu berat. Harapan sepertinya sudah mulai pudar. Dan rasanya kita capek, kita lelah. Apa yang buat kita tetap kuat? Apa yang buat kita tetap melangkah? Ketika kita sadar bahwa Tuhan juga tidak menyerahkan hidup kita. Amin. Bahwa Tuhan punya janji, I've never quit loving you. Tuhan janji, aku gak akan mundur, aku gak akan menyerah untuk mencintaimu, mengasihimu. Amin. Artinya Tuhan gak mundur, Tuhan gak nyerah. Untuk Tuhan menolong kita, untuk Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk Tuhan mencurahkan kebaikannya buat kita. Tuhan bilang, I've never quit loving you. Aku gak akan pernah berhenti mengasihimu. Aku gak akan pernah berhenti menolongmu. Aku gak akan pernah berhenti berbuat baik kepadamu. Dan itu yang buat kita punya power, punya kekuatan. Walaupun keadaan sulit, keadaan susah, kita ingat Tuhan kita gak nyerah. Itu yang menyebabkan kita juga gak nyerah. Bahkan ayatnya bilang, expect love, and more love. Tuhan ajak setiap kita jemaat Tuhan yang sedang hadapi kesulitan, yang sedang menunggu jawaban doa. Tuhan bilang, ayo berharap lagi, mimpi lagi, doa lagi, percaya lagi. Berharap sama Tuhan. Amin. Dan ayat ini selaras dengan Roma 8 ayat 38-39.
Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Sebentar, sampai di sini. Kita baca yang warna kuning sama-sama. 2, 3. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Masalah, tantangan, kesulitan dalam hidup tidak dapat memisahkan saudara dan saya dari kebaikan Tuhan, dari cintanya Tuhan, dari pertolongannya Tuhan, dari berkatnya Tuhan. Dia tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Yang buat kita beda dengan orang lain. Waktu ada masalah mungkin orang lain sudah menyerah, orang lain sudah mundur, orang lain sudah give up. Tapi apa yang buat kita never quit? Apa yang buat kita nggak mundur, stay in the game, nggak keluar dari pertandingan iman, tetap percaya, tetap beriman, tetap melangkah, keep going? Apa yang buat kita beda? Bukan karena diri kita punya sesuatu yang beda, tapi kita punya kesadaran yang beda. Sama-sama bilang, saya punya kesadaran yang beda. Amin. Di tengah situasi yang sulit, apa yang buat kita hadapi kesulitan itu tidak terhentikan? Ketika kita sadar akan kasih Tuhan yang tidak terhentikan. Amin. Siapa yang percaya kasih Tuhan di hidupmu tidak terhentikan? Belambaikan tinggi tangannya. Sadari itu, taruh di pikiranmu, taruh di hatimu. Itu yang membuatmu di tengah kesulitan, di tengah tantangan, gak akan mundur. Never quit, but keep going. Tapi terus melangkah. Itu yang membuatmu memiliki kekuatan untuk tidak menyerah, melangkah tanpa henti, bahkan di tengah keadaan yang sangat sulit. Saya percaya ini pesan Tuhan buat kita di sore hari ini. Mimpi lagi, berharap lagi, jangan nyerah, jangan mundur, tetap melangkah. Amin. Bahkan Yesus juga mengalami hal yang sama. Yesus pernah merasa capek, lelah, mau mundur rasanya. Jadi bukan saudara saja yang pernah merasakan itu, tapi Yesus juga pernah merasakan itu ketika dia harus hadapi salib. Yuk kita lihat Markus 14 ayat 34-35. Markus 14 ayat 34-35. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bentar, Yesus bilang hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Amplified Bible bilang begini, hatiku sangat menderita, mau mundur rasanya. Teks lain bilang, aku lelah, aku capek, dan mau mundur rasanya. Tapi apa yang buat Yesus gak mundur? Baca terus Pak. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit. Sebentar, ia maju sedikit. Di tengah kesulitannya saya percaya yang buat Yesus gak mundur adalah perkataan yang dia ingat ketika dia dibaptis. Keluar dari air ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasih. Dia percaya kasih Bapanya, kepadanya aku berkenan. Dia aman dengan kasih Bapanya, dan saya percaya itu yang buat dia gak mundur. Dan di tengah kesulitan, Yesus ngapain? Maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, lalu ngapain? Berdoa. Itu yang bisa Yesus buat di tengah hatinya rasanya mau mati, mau mundur, mau nyerah. Yang dia buat maju sedikit. Amin. Yesus nggak maju banyak, Yesus nggak buat lompatan besar. Yesus maju sedikit. Yang bisa dia buat doa. Maka kekuatan yang ada pada Yesus juga kekuatan yang sama yang ada pada hidupmu. Yang percaya bilang amin. Di tengah kesulitanmu, di tengah tantangan hidupmu, rasanya mau mundur, rasanya mau nyerah, Tuhan sedang mengajar kita di sore hari ini bahwa dalam diri kita ada kekuatan untuk maju sedikit. Amin. Maju sedikit, sama-sama bilang maju sedikit. Amin. Buat langkah yang mungkin langkah kecil hari ini, di tengah kesulitanmu, maju sedikit. Baca satu ayat Alkitab. Karena setelah maju sedikit, Yesus berdoa, ada malaikat turun dan kasih kekuatan. Waktu engkau berani maju sedikit, buat langkah yang mungkin kecil. Ada orang menyakitimu dan engkau teringat akan
rasa sakit yang orang itu buat di hidupmu, kau maju sedikit. Ambil waktu dan bilang sama Tuhan, Tuhan, orang itu menyakiti aku, tapi hari ini aku mau maju sedikit, aku mau ambil langkah, aku mengampuni orang itu. Amin. Maju sedikit, serahkan masalahmu sama Tuhan. Karena setelah Yesus maju sedikit berdoa, malaikat turun, kasih kekuatan sama Yesus. Setelah itu Yesus ngapain? Yesus maju banyak, maju terus sampai di atas kayu salib. Dia tidak menyerah, dan karena dia tidak menyerah, itu menunjukkan kasihnya nggak nyerah sama hidup kita. Dia mau ada keselamatan buat kita, dia mau ada kemenangan buat kita. Sehingga hari ini kita percaya ini yang buat kita juga bisa maju banyak, karena kita mau maju sedikit sama seperti Yesus, karena kita tahu kemenangan sebuah kepastian buat kita yang ada dalam Yesus. Itu tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Satu langkah kecil hari ini, baca Alkitab, memaafkan orang, bisa menjadi tempat kamu berjumpa dengan kekuatan yang tidak terbendung di balik kelelahanmu. Sama-sama bilang never give up. Sama-sama bilang never quit. Keep going. Tengok kanan kirinya, bilang beriman lagi, bilang percaya lagi, bilang jangan mundur, terus berharap, terus percaya. Bahkan Tuhan kasih kisah di dalam Alkitab, saya percaya perjalanan pelayanan Yesus berjumpa wanita Kanaan. Dan ini yang terjadi, kita lihat wanita Kanaan di Matius 15. Yang Yesus memuji, apa yang dipuji oleh Yesus dari wanita ini. Yuk kita lihat Matius 15 ayat 22 sampai 28. Pak Bari boleh bacakan buat kita. 15 ayat 22 sampai 28. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saya percaya orang ini mendengar mungkin kabar Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan, Yesus buat mujizat, Yesus penuh belas kasihan. Sehingga waktu Yesus datang, dia mendatangi Yesus dan bilang, Tuhan tolong anakku kerasukan setan dan dia sangat menderita. Saya percaya kalau saudara lihat ayat berikutnya, saudara akan surprise apa yang Yesus buat, apa yang Yesus lakukan kepada wanita Kanaan ini, perempuan Kanaan ini. Ayat 23. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Stop. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kita masuk ke adegannya. Kalau saudara hari ini maju ke depan, Pak Mario doain saya. Saya butuh pertolongan, doain saya. Lalu saya cuma liatin. Lanjut. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Setelah pendetanya cuma liatin, pergi. Timnya Pak Bari bilang, Pak Mario usir aja orang itu. Kalau itu terjadi sama saudara, gimana? Udah gak gereja lagi, udah pindah gereja ya kan? Udah pindah gereja, udah gak di Tiberias. Kenapa sakit hati sama Pak Mario? Doa dicuekin, timnya bilang usir aja. Ayat 24. Ayat 24 dan 25. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan Yesus bilang, aku diutus bukan untuk kamu, untuk orang Israel. Pendetanya bilang, maaf Bu, maaf Pak, saya diutus bukan untuk doain Bapak. Apa yang terjadi kalau gitu? Saudara masih gereja? Baper ya kan? Baper ya kan? Saya perhatikan hari ini kita hidup di generasi yang baper. Ditolak sedikit sakit hati, ditolak sedikit kecewa, ditolak sedikit udah mundur, nyerah. Sama-sama yuk kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengusir roh baper keluar dari hidupku. Amin. Kita harus usir roh baper itu. Kita baperan hari-hari ini. Ini wanita Kanaan. Kita harus belajar dari dia. Dia gak mundur. Dicuekin sama Yesus. Muridnya bilang suruh dia pergi. Yesusnya ngomong, kamu gak layak terima jawaban doa. Aku diutus untuk orang Israel, bukan untuk kamu. Tapi apa yang dia buat? Baca terus. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata,
Tuhan tolonglah aku. Waktu dia ditolak, apa yang dia buat? Waktu dia ditolak, waktu dia diabaikan, dia nggak baper, tapi dia terus mendekat kepada Yesus, dia terus doa sama Yesus, dia terus berharap, never quit, keep going. Amin. Dan saya pikir setelah ayat 25, dia begitu semangat, dia never quit, keep going. Oh, ini udah pasti doanya dijawab. Ayat selanjutnya baca, Pak. Ayat 26 dan 27. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bahkan Yesus bilang, kamu gak layak terima jawaban doa. Kasih Tuhan ini hanya buat orang Israel. Dan saya suka, wanita ini sekali lagi, never quit, keep going. Saya yakin nih hari-hari ini kalau ada cerita kayak gini, udah baper, udah pergi, udah kecewa, udah sakit hati. Tapi saya bersyukur, yang baper, yang kecewa, yang sakit hati, bukan jemaat di tempat ini. Karena kita sudah usir roh bapernya. Jemaat di tempat lain. Tapi di tempat lain juga saya bilang di tempat lain sama. Dia datang dengan iman, sama-sama bilang datang dengan iman. Dia bilang begini, Tuhan gak usah rotinya. Tuhan gak usah rotinya. Aku percaya kasih-Mu secuil saja. Gak usah rotinya, gak usah kasih-Mu besar. Kasih-Mu secuil saja bisa menyembuhkan anakku. Wow. Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah. Dia bilang, udah gak usah rotinya Tuhan. Aku minta remahnya saja. Wah, ini iman nih. Wah, ini adalah orang yang never give up. Ini orang yang never quit. Ini orang yang keep going. Ini orang yang keep believing. Ini orang yang tetap berharap. Beriman lagi, percaya lagi. Dan untuk orang seperti itu, apa yang Yesus bilang? Ayat 28. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Anaknya sembuh, Yesus bilang, bukan kuasaku yang besar. Yesus nggak bilang, kekuatanku yang besar yang menyembuhkan. Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu. Kalau baca Alkitab harus kritis. Waktu Yesus bilang, besar imanmu. Iman yang kayak gimana? Baca ke atasnya. Tadi kita sudah baca di atasnya. Iman yang never quit and keep going. Dan saya percaya saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang sedang disemangati Tuhan untuk never quit and keep going. Dan Tuhan akan appreciated. Dan Tuhan akan jawab doamu. Tuhan akan berikan kasih sayangnya. Tuhan akan tunjukkan kebaikannya buat hidupmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan senang sama iman yang beda. Sama-sama bilang, saya punya iman seperti imannya Yesus. Amin. Yesus gak nyerah loh. Dan di dalam dirimu ada roh yang sama seperti Yesus. Saya harus ulang-ulang berkali-kali nih, karena banyak yang masih miss tentang roh Tuhan. Ketika engkau percaya Yesus, Roh Kudus ada di hidupmu. Pegang dadamu, bilang saya punya Roh Kudus. Pegang dadamu, bilang saya punya roh yang sama yang ada pada Yesus. Dan Roh Kudus di perjanjian baru saudara boleh cek bahasa aslinya, saudara boleh cek dari Matius sampai Wahyu. Roh Kudus diam di dalam kamu, nggak datang pergi. Waktu saya dosa gimana Pak? Waktu saya melanggar gimana Pak? Alkitab bilang Roh Kudus nggak pergi, tapi Roh Kudus berduka. Makanya ayatnya bilang jangan dukakan Roh Kudus. Selama engkau nggak pencet tombol off, ya udah stop percaya Yesus. Roh Kudus selalu ada setia buat hidupmu. Maka yang perlu kita sadari, di dalam kita ada roh yang sama seperti Yesus. Roh yang tidak menyerah, roh yang keep going, dan akhirnya lihat kemenangan. Dan saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang mulai sore ini punya mental pemenang dan akan lihat kemenangan di hidupnya. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Sama-sama bilang jangan gampang nyerah. Baru ditolak sekali aja nyerah. 2 kali mulai sakit hati, 3 kali kecewa. Di akhir zaman memang datang hari yang sukar. Tadi pemimpin pujian bacakan kan 2 Timotius 3, pada hari terakhir datang masa yang sukar. Tapi kita punya pegang janji, hari terakhir Yoel 2, Tuhan akan curahkan rohnya, mujizatnya. Anak-anakmu akan bernubuat,
Orang-orangmu akan dapat penglihatan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Itu bahasa Indonesia. New American Standard menulis seperti ini. Your old man will dream dreams. Orang-orangmu yang bahkan sudah tua berani memimpikan impian-impian lagi. Jadi artinya walau udah tua, keep going, never quit, tetap beriman, tetap berharap, tetap bermimpi. Itu yang Tuhan mau. Di akhir zaman Tuhan cari iman. Makanya tadi kita dengar, wah ini nanti perang, jadi perang dunia ketiga, nanti akhir zaman. Oh saya bersuka cita. Kenapa saya bersuka cita? Kalau akhir zaman Yesus datang orang ketakutan. Nanti Yesus datang kita gimana? Selama kita hidup dalam iman, kita waktu Yesus datang surprise tiba-tiba datang, kita pasti terangkat. Amin. Alkitab bilang Yesus di akhir zaman datang lagi, cari iman. Amin. Dan kita hidup dengan iman hari ini. Hidup dengan harapan hari ini. Walau udah tua, enggak berhenti bermimpi. Never quit, keep going. Amin. Dan kalau ngomong orang tua, saya ingat orang tua ini mungkin jadi contoh. Buat kita yang anak-anak muda gampang nyerah. Atau kita yang sudah satu generasi, mungkin usianya udah cukup makan asam garam gitu kan, udah cukup. Tapi masih juga gampang nyerah, gampang mundur. Mungkin orang ini menjadi penyemangat buat saudara. Nih, siapa dia? Kolonel? Apa itu? KFC. Paha atas, kulitnya banyak. Original cuman ada di KFC. Gurih banget. Enak banget. Aduh lapar nih, entar lagi makan malam nih. KFC jadi pengen nih. Original ya kan, cuman di KFC. Resep rahasia. Kita bisa nikmati. Karena orang tua 65 tahun, bukan anak muda, 65 tahun. Waktu dia bilang, ajak kerja sama orang. Aku punya resep rahasia. Ayam goreng enak banget nih. Kita kerja sama, kita bikin restoran ayam goreng pasti laku. Kebanyakan ngomong lu. Jualan ayam goreng, banyak orang jualan ayam goreng. Sorry, gak ikutan. Ditolak satu kali. Dia gak nyerah, datang lagi. Mau ikutan gak? Join. Gue punya resep rahasia nih. Ayam goreng, enak nih. 2 kali. Ditolak lagi. Jualan ayam goreng, semua orang juga jualan ayam goreng. 3 kali dia datang lagi. 4 kali dia datang lagi. Ini anak-anak muda nih yang gampang nyerah nih. Gen Z, Gen Alpha. Gen semua lah. Termasuk gen saya juga. Hari ini yang tua-tua juga terpengaruh, gampang nyerah, gampang mundur. Dan itu bukan roh yang Tuhan letakkan di hidupmu. Roh yang Tuhan letakkan di hidupmu. Roh yang tidak mudah nyerah. Roh yang keep going, yang terus melangkah, terus beriman, terus percaya. Amin. Sama-sama bilang di dalam saya. Ada roh yang tidak mudah nyerah. Ada kekuatan dari Yesus Tuhan untuk saya tetap melangkah. Orang tua ini ditolak 1009 kali sebelum dia menerima perkataan yes. Kalau 1001 kali dia berhenti, kita nggak nikmatin enaknya original KFC. Kaya raya diberkati Tuhan. Apa konternya di mana-mana, di Jambu 2 aja ada. Tapi nggak ada original di situ. Saya udah cek, saya suka original, nggak ada di situ. Ke Pajajaran ada original. Nanti kita makan sama-sama. Sama-sama waktunya aja. Mejanya beda. Amin, sama-sama bilang never quit. Keep going. Saudara orang-orang sukses. Jangan takut gagal. Amin. Alkitab bilang 7 kali orang benar jatuh. Dia ngapain? Bangun lagi. Pegang dadamu, bilang setiap kali saya jatuh, saya punya kekuatan untuk bangun lagi. Sama-sama bilang saya gak akan nyerah. Apapun yang terjadi, saya akan terus melangkah. Karena saya semakin dekat jawaban doa. Jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu. Tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa. Tadi perempuan Kanaan
Kolonel Sanders, Bartimeus. Tahu Bartimeus? Tukang handphone di depan tuh. Bukan. Bartimeus orang buta yang minta disembuhkan sama Yesus. Yuk kita lihat kisahnya. Bartimeus. Markus 10 ayat 47 sampai 52. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu dia tahu ada Yesus, dia segera datang sama Yesus dan dia berseru, dia doa, dia berharap, dia beriman, dia bilang apa? Yesus anak Daud, kasihani aku. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Banyak orang bilang, ribut, berisik, diam. Waktu dia dibegituin, apa yang terjadi? Namun semakin keras ia berseru. Tapi dia semakin keras berseru. Saudara beriman, lalu temanmu tahu imanmu, lalu temanmu bilang gini, lu kalau beriman boleh, tapi pakai logika. Kalau beriman boleh, tapi pakai hikmat. Kalau beriman boleh, tapi ngukur diri, pakai hikmat. Temenmu dipakai si jahat untuk membuat kamu diem deh, udah jangan banyak beriman, imanmu telah mustahil. Kurang lebih kayak gitu Bartimeus. Tapi apa yang Bartimeus lakukan? Dia semakin beriman. Saya nggak suka orang ngomong pakai hikmat, tapi nggak ngerti hikmat tuh hikmat yang mana. Yakobus bilang ada 4 hikmat. Hikmat yang datang dari atas, dari Tuhan, no limit, tidak ada batasan. No limit untuk iman. Hikmat yang datang dari dunia, hitung-hitungan, ukur-ukuran, terbatas. Hikmat yang datang dari manusia, pemikiran manusia, penuh kelemahan. Atau dari setan-setan, intimidasi, melemahkan. Tapi di sore hari ini, Tuhan mau saudara punya iman lagi, punya harapan lagi, punya mimpi lagi. Ketika dunia coba membungkam mimpimu, tambah keras engkau bermimpi, tambah keras engkau percaya. Amin. Lalu kemudian ayat 49. Ayat 49 dan 50. Lalu Yesus berhenti dan Stop. Lalu Yesus berhenti. Alkitab bilang mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Kata menjelajah bahasa aslinya bolak-balik. Tuhan cari siapa? Orang-orang yang bersungguh hati akan Dia. Tuhan cari orang-orang yang sungguh beriman, sungguh percaya, sungguh berharap, nggak kena lelah, imannya beda, nggak mundur, keep going. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang sungguh hati akan Dia. Waktu Bartimeus coba dihentikan, tapi dia tambah keras berseru. Waktu saudara beriman, dunia, pengetahuan coba menghentikan imanmu, tapi engkau tambah beriman. Saya mau bilang, Yesus berhenti, surga berhenti, dan surga menemukan. Nah ini dia orang yang sungguh hati. Aku akan limpahkan kekuatan dan kuasa-Ku padanya. Amin. Lanjut Pak. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saya suka Bartimeus bukan hanya teriak-teriak, Bartimeus punya iman. Tahu dari mana Pak Pendeta? Itu dia. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Di zaman itu, imam pakai jubah imam, orang kaya pakai jubah orang kaya, orang miskin pakai jubah orang miskin. Anak raja pakai jubah kerajaan, jubah gambaran identitas. Bartimeus pakai jubah orang buta, supaya dari jauh ketahuan, ini orang buta. Kalau dia hampir tersandung kita bisa tolong, karena dia buta, dia pakai jubah orang buta. Dia dikenal sebagai orang buta. Tapi waktu Yesus panggil dia datang pada Yesus dengan iman. Dia tanggalkan jubahnya, karena dia percaya jubah orang buta itu tidak akan jadi bagian lagi dalam hidupnya. Karena waktu dia datang pada Yesus, ada cerita baru di hidupnya. Amin. Dan Tuhan mengajakmu hari ini terus berharap,
terus beriman. Dan ketika engkau datang pada Tuhan, datang dengan iman. Kesusahan, kesulitan, masalah, tantangan, sakit penyakit, masalah ekonomi tidak lagi akan jadi bagian hidupmu. Karena setelah engkau datang pada Yesus, Yesus memanggilmu, maka percayalah Tuhan punya cerita baru buat kesehatanmu, cerita baru buat ekonomimu, cerita baru buat masa depan anak-anakmu. Tuhan punya kebaikan buat hidupmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Dia datang, dia tanggalkan jubahnya, dan dia berharap dia gak akan pakai jubah itu lagi ketemu Yesus. Ayat 51, 52. Ayat 51 dan 52. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dari lalu kata Yesus, kita baca sama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah. Yesus nggak bilang kuasaku menyelamatkanmu. Yesus nggak bilang kekuatanku menyelamatkanmu. Alkitab bilang di ayat ini, Yesus bilang apa? Imanmu menyelamatkanmu. Saya bilang sekali lagi, saya ulang sekali lagi. Baca Alkitab kita harus kritis. Iman yang kayak gimana yang menyelamatkan Bartimeus? Iman yang tidak mundur, yang tidak nyerah, yang terus percaya. Sekalipun orang coba bungkam, dia semakin keras beriman, semakin percaya. Dan waktu dia semakin percaya, Tuhan bilang, "That is good." Jadilah sesuai imanmu. Dan saya percaya sementara saya khotbah, Tuhan sedang mengobarkan imanmu. Ada sesuatu yang sedang kau imani di dalam hatimu. Dan Tuhan juga mengatakan yang sama. Imanmu memulihkan, imanmu menyembuhkan, imanmu membuat anak-anakmu lihat jalan, lihat berkat, lihat kebaikan Tuhan. Imanmu memulihkan keluargamu. Itu tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan iman kita bukan tanpa landasan. Kita terus melangkah, bukan tanpa pijakan. Pemain musik boleh siap-siap. Minta nada di F. Siapa yang percaya Tuhan sudah bayar kemenangan kita? Di mana dibayar? Di kayu salib. Kapan itu terjadi? 2000 tahun lalu buat kita, ya kan? Kita belum lahir, tapi Tuhan udah bayar kemenangannya. Lalu ada masalah, ada tantangan. Apa yang buat kita gak mundur? Karena kita tahu Tuhan sudah memikirkan kemenangan kita sejak awal. Buat kita mungkin 2000 tahun yang lalu, tapi revelation, pewahyuan, wahyu, penyingkapan menggambarkan bahwa itu dipikirkan Tuhan. Sama-sama bilang, kemenangan untuk hidup saya sudah ada di pikiran Tuhan sejak awal. Kitab Wahyu 13 ayat yang ke-8, New King James Version. Menulis apa di sana? Boleh, Pak? Revelation 13 verse 8b, New King James Version. The Lamb slain from the foundation of the world. The Lamb slain, anak domba yang disembelih. Bicara tentang siapa? Yang keras sebut namanya siapa? Yesus. Kapan dia disembelih? Sejak dasar dunia diletakkan. Untuk apa dia disembelih? Untuk mengubah kutukmu jadi berkat, untuk membuatmu alami kemenangan supaya kau masuk surga. Tapi hidup di bumi juga seperti di surga. Untuk kau bukan kalah, untuk kau menang, amin. Dan kemenanganmu sudah ada di pikiran Tuhan sejak dasar dunia diletakkan. Biarlah statement ini menjadi perenungan di sore ini sebelum saya tutup khotbah saya. Jika sejak dasar dunia dijadikan, harga kemenanganmu sudah dibayar, apalagi yang buat kamu mundur? Apalagi yang buat kamu kecewa? Ingat ujung perjalanan imanmu. Sama-sama bilang perjalanan iman. Kalau ada kesulitan, ada kesusahan, ada tantangan, ada masalah, itu bukan untuk selamanya ada di hidupmu. Itu hanya bagian dari perjalanan iman. Amin. Saya bilang tadi, saya orang yang percaya Tuhan bisa jawab doa instan. Siapa yang percaya Tuhan bisa jawab doa instan? Tapi kalau Tuhan suruh kita lewati
lihat masalah, tantangan, doa belum dijawab juga, dan buat kita nggak mundur terus melangkah, itu bukan karena Tuhan tahan jawaban doanya. Tuhan hanya mau engkau tahu, engkau sadar di dalam dirimu ada kekuatan untuk never quit and keep going. Amin. Ini hanya perjalanan iman. Jika sejak dasar dunia dijadikan harga kemenanganmu sudah dibayar, apalagi yang membuatmu ragu? Ingat, ujung perjalanan imanmu bukan kekalahan, tapi melihat kemenangan. Siapa yang beriman? Siapa yang percaya? Secara pribadi saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu kesusahanmu apa, tapi saya tahu ini, Tuhan tahu apa yang kau hadapi. Dan kau bukan kebetulan datang di sesi ini. Tuhan sedang menyemangatimu. Jangan mundur, terus beriman, terus percaya. Never quit, keep going. Never quit, keep going. Listen, never quit, keep going. 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 Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Angkat tanganmu sama-sama. Hatiku percaya mujizatmu nyata.